Wow, saat kata-kata juru lelang jatuh, ada tepuk tangan meriah dari para penonton. Namun, hampir semua orang memiliki mata yang penuh dengan penghinaan, berpikir bahwa Lin Yurou dan Li Dong hanyalah dua orang yang mengambil keuntungan dari mereka. Apakah ada kentut untuk mengambil gambar sekarang? Ketika saatnya tiba, bukankah Anda harus mengembalikannya ke keluarga Li dengan patuh? Zheng Lin bertepuk tangan dengan keras, lalu mengacungkan jempol kepada Lin Yurou. Tuan Lin, selamat atas perolehan Anda atas sebidang tanah ini. Saya ingat banyak hal hari ini, Zheng Lin, dan pada saat yang sama, Anda juga ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Saya harap perilaku Anda hari ini tidak akan membuat Anda menyesal setelah meletakkan kata-kata ini. Zheng Lin banyak tertawa, dan kemudian meninggalkan tempat pelelangan dengan pria tua berpakaian abu-abu dan sekretaris wanita. Yang lain juga mulai pergi satu demi satu. Setelah Lin Yurou melewati beberapa formalitas untuk transfer hak milik, dia juga pergi dengan Li Dong memegang buku hak milik. Sejauh ini, sebidang tanah itu akhirnya menjadi milik Lin Yurou. Tepatnya, itu milik grup Lin. Suamiku, kamu menipu Zheng Lin 35 miliar, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Dalam perjalanan kembali, Lin Yurou mau tidak mau bertanya. Aku mendengar orang-orang itu mengatakan di tempat pelelangan barusan bahwa Zheng Lin tampaknya bekerja untuk tuan muda keluarga Li. Li Dong melirik Lin Yurou dan tahu apa maksudnya. Apa yang dia maksud sangat sederhana, dia hanya ingin bertanya pada Li Dong apakah perlu menghadapi keluarga Li. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Li Dong tersenyum dan berkata, kali ini karena mereka tidak baik. Jika keluarga Li ingin melakukan sesuatu untuk Zheng Lin, maka saya akan lebih senang melihatnya. Dengan cara itu, aku akan lebih berurusan dengan mereka tanpa ragu-ragu mendengar ini, Lin Yurou langsung merasa lega. Benar, suamiku sangat kuat, bahkan jika keluarga Li yang harus menghadapinya, bagaimana dengan itu? Lin Yurou merasa sangat lega. Pada saat yang sama, saya penuh percaya diri. Dengan Li Dong di sini, dia pasti akan memimpin grup Lin untuk mendapatkan pijakan di Kyoto, dan kemudian mengalahkan apa yang disebut keluarga kaya satu per satu. Dari awal hingga akhir, Lin Yurou tidak melupakan tujuannya datang ke Kyoto. Dia telah melihat Li Dong berlutut di depan makam ibunya, dan dia tidak pernah ingin melihat Li Dong sedih lagi. Oleh karena itu, bagi mereka yang menyakiti Li Dong, Lin Yurou bersumpah untuk menghancurkan perusahaan mereka. Tapi berbicara tentang itu, saya tidak berharap untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Tidak hanya tidak menghabiskan 1 sen, tetapi juga menghasilkan lebih dari 20 miliar dengan sia-sia, dan ada sebidang tanah. Li Dong tertawa, merasa sangat baik. Lin Yurou memberinya tatapan tak berdaya. Setelah penampilan hari ini, kami dan Zheng Lin benar-benar musuh bebuyutan. Dia tampak tak berdaya, aku tidak bisa mendamaikannya lagi. Dibandingkan dengan persaingan ketat untuk sumber daya, Lin Yurou masih suka menghasilkan uang dengan harmoni. Apakah menurutmu kita bisa berdamai jika kita menyerah? Li Dong tersenyum ringan, dengan kepribadian orang-orang itu, ini tidak mungkin. Yang disebut raksasa mereka, yang telah berada di puncak selama bertahun-tahun, selalu mulus, dan mereka sudah lama lupa apa artinya cukup. Juga membuat mereka lupa apa yang disebut musuh dan apa yang disebut kagum. Bahwa Zheng Lin menggunakan 3 metode pelecehan untuk berurusan dengan Anda, itu menunjukkan bahwa tidak ada dasar dalam melakukan sesuatu, dan mereka tidak akan meninggalkan Anda dengan napas lega hanya karena Anda berkompromi. Hanya dengan membuat mereka melewati dan menjadi takut, dan membiarkan mereka tahu bahwa kita perlu membayar harga yang menyakitkan untuk berurusan dengan kita, mereka tidak akan begitu lancang. Tunggu sampai kita benar-benar melukai mereka, maka mereka akan memotong ekornya dan tidak berani lancang. Li Dong tersenyum tipis. Yah, aku percaya padamu. Lin Yurou tersenyum dan mengangguk. Namun, kami tidak bisa meremehkan musuh, terutama keselamatan pribadi Anda. Li Dong berkata dengan serius, jika saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda harus membawa lebih banyak orang untuk melindungi Anda ketika Anda keluar, jangan sampai mereka melompati tembok dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, Tuhan melindungi saya secara diam-diam, saya akan baik-baik saja, tetapi Anda harus berhati-hati. Lin Yurou mengangguk dengan lembut. Meskipun Li Dong sangat kuat, senjata terbuka mudah dihindari dan panah tersembunyi sulit dipertahankan, dia masih sangat khawatir bahwa yang disebut raksasa super itu akan berurusan dengan Li Dong secara diam-diam. Lagi pula, 2 tinju sulit untuk mengalahkan 4 tangan. Sementara keduanya berbicara, Li Dong tiba-tiba melambat, dan kemudian mobil berhenti di sebelahnya. Apa yang kamu lakukan? Apakah polisi lalu lintas sedang memeriksa? Lin Yurou melihat ke depan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya melihat di depan, ada beberapa pria berseragam yang sedang memeriksa kendaraan dengan tanda panduan. Melihat adegan ini, Li Dong tersenyum tipis. Sepertinya Zheng Lin benar-benar tidak bisa menahan napas, dia tidak bisa menahannya begitu cepat.
Ini hanya tidur siang, dan saya siap untuk membalas terhadap saya, tetapi saya masih memainkan set ini sekarang, itu terlalu usang. Segera setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor pelatih. Tunggu nanti kamu lindungi dia, jangan bertindak gegabah setelah mengatakan ini, Li Dong menutup telepon. Kali ini dia dan Lin Yurou datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan pelatihnya secara alami mengikuti dalam kegelapan. Tentu saja, ini untuk mengatasi keadaan darurat. Lagi pula, bahkan jika Li Dong kuat, dia masih sendirian, dan akan sulit untuk mencegah Lin Yurou mengalami kecelakaan 100%. Dalam keadaan darurat, pelatih dapat bertindak sebagai pengawal untuk melindungi Lin Yurou dari bahaya. Seperti sekarang. Melihat Li Dong menyelesaikan panggilan, wajah Lin Yurou menjadi sedikit serius. Dia tahu bahwa ekspresi Li Dong tidak terlihat seperti lelucon. Lin Yurou mendongak, mencoba menemukan beberapa petunjuk, tetapi tidak ada kecurigaan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Sekarang ini adalah masyarakat di bawah aturan hukum. Bahkan jika Zheng Lin membencimu lagi, dia tidak boleh melakukannya secara terbuka. Ini akan menyebabkan dia mendapat masalah. Tidak bisa dihindari bahwa kamu akan melompati tembok dengan tergesa-gesa. Senyum tipis muncul di sudut mulut Li Dong. Bagaimanapun, dia kehilangan puluhan miliar dan kehilangan sebidang tanah itu. Sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menembak. Itu normal. Kalau begitu, haruskah kita memanggil polisi? Lin Yurou menggigit bibirnya dan bertanya. Tidak, aku akan mengurus ini. Aku sudah memanggil pelatih untuk melindungimu secara rahasia. Li Dong menggelengkan kepalanya, jika mereka ingin membawaku pergi nanti, maka kamu langsung kembali ke villa. Aku akan mengurus masalah ini. Lin Yurou masih ingin membujuk Li Dong, tetapi melihat ekspresinya, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendukung Li Dong. Dan dia juga percaya bahwa dengan kekuatan Li Dong, orang-orang ini seharusnya tidak dapat menyakiti Li Dong. Sementara keduanya berbicara, inspeksi sebelumnya mulai bergerak ke arah mereka. Saya melihat tidak jauh dari situ, belasan pria berseragam sedang memeriksa kendaraan tersebut, beberapa di antaranya masih memegang anjing polisi yang mampu mengidentifikasi obat-obatan dan amunisi yang bergerak melingkar di sekitar kendaraan. Melihat adegan ini, Li Dong menyipitkan matanya, sepertinya Zheng Lin akan menjadi kejam. Ekspresi Lin Yurou menegang, apa yang akan mereka lakukan? Tidak apa-apa, Anda menghidupkan telepon Anda dan merekam seluruh proses. Li Dong berkata, menyalakan perekam kendaraan, dan kemudian bertanya, hati-hati agar sedikit tersembunyi. Lin Yurou mengangguk. 2 menit kemudian, seorang pria dengan hidung bengkok datang, menekan kantong pistol di pinggangnya dengan wajah muram. Li Dong mendorong pintu mobil dan berjalan ke bawah, dan bertanya dengan kosong. Petugas polisi, ada apa? Apa yang terjadi? Pria bermata elang itu tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi dengan tidak sabar memberi isyarat kepada Li Dong untuk mengeluarkan dokumennya untuk bekerja sama dengan inspeksi. Pada saat ini, seorang wanita berseragam datang dengan seekor anjing polisi. Li Dong menyipitkan matanya sedikit, anjing ini sangat imut. Pria bermata elang itu mengembalikan ide itu ke Li Dong, dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi memberi isyarat kepada Li Dong untuk membuka bagasi mobil. Setelah bagasi dibuka, dia meminta polisi wanita itu untuk membawa anjing polisi untuk diperiksa. Dan dia menoleh sedikit ke arah Li Dong, tunjukkan tanganmu. Li Dong tersenyum dan mengulurkan tangannya. Pria dengan hidung bengkok mengenakan sarung tangan dan meraih tangan Li Dong. Ada lapisan pita perekat di tengah sarung tangan, dan sidik jari akan tertinggal di jari, ledakan. Tepat ketika lawan memegang jari Li Dong tiba-tiba meninju kepalanya. Serangan petir. Ledakan. Pukulan ini langsung mengejutkan pria berhidung bengkok itu, setelah dia menyemburkan seteguk darah, dia langsung pingsan ke tanah. Detik berikutnya, tubuh Li Dong muncul seperti kilat, dan polisi wanita yang sedang memeriksa bagasi langsung ditendang. Kemudian, Li Dong bergerak lagi dan menendang anjing polisi yang datang, apa yang sedang kamu lakukan? Petugas polisi lainnya merespons dengan cukup cepat. Hampir ketika Li Dong merobohkan mereka berdua, selusin petugas polisi di sekitar meraung dan bergegas. Pada saat yang sama, moncong di tangan mereka ditujukan pada Li Dong pada saat yang sama. Mulut mereka terus berteriak, membuat Li Dong mengangkat tangannya. Dia menunggu sampai Lin Yurou keluar dari pintu mobil dan mengungkapkan identitasnya, saya adalah manajer umum grup Lin Yurou. Sebaiknya Anda menyimpan senjata Anda, agar tidak menderita konsekuensi serius karena salah tembak. Tidak peduli siapa Anda, menyerang seorang petugas polisi adalah kejahatan serius. Seorang pria dengan wajah karakter nasional berteriak dan memelototi Li Dong, kami akan menangkapmu. Tangkap aku. Tidak, dia yang akan kamu tangkap. Li Dong mengabaikan moncong yang menunjuk ke arahnya, menunjuk ke pria berhidung bengkok dan tersenyum. Dia adalah penjahat yang kamu cari. Periksa telapak tangannya untuk melihat apakah dia memiliki narkoba. Kemudian, dia menunjuk ke polisi wanita itu, ada juga wanita ini, kemungkinan besar komplotannya.
Dengan keterampilan dan kemampuanmu, mudah untuk mengetahui milik siapa obat itu. Dengan mengatakan itu, Li Dong membuka sarung tangan pria dengan hidung bengkok dengan kakinya. Saya melihat bahwa di balik pita perekat, benar-benar ada sekantong bubuk putih yang tersembunyi. Dan sekantong obat jatuh dari saku polisi wanita itu. Bobotnya cukup besar untuk ditembak. Melihat adegan ini, Lin Yurou menggigit bibirnya, dan diam-diam berkata dalam hatinya bahwa Zheng Lin benar-benar kejam. Meskipun pembingkaian ini sangat berdarah, jika mereka memasukkan obat-obatan ini ke dalam mobil, baik Li Dong dan dia akan sangat merepotkan. Wajah karakter nasional berubah, dan kemudian dia berteriak dengan tajam, untuk hal-hal khusus, kami akan menyelidiki dengan jelas. Sekarang, Anda harus bekerja sama dengan kami dalam perjalanan. Kalau tidak, kami akan menggolongkanmu sebagai orang yang berbahaya dan membunuhmu. Dia melambaikan tangannya, naik, turunkan. Wajah Li Dong tenang, dan seluruh orang tampak sangat tenang, tentu saja tidak ada masalah dengan berjalan denganmu, tapi dia tidak bersalah, tolong lepaskan dia. Lin Yurou tanpa sadar berkata, suami, kamu kembali dulu. Li Dong menggelengkan kepalanya. Di pengadilan besar, Li Dong tidak mau bentrok dengan penegak hukum, kalau tidak, dia tidak akan masuk akal. Akulah yang menyakiti orang dan menangkapku, itu sudah cukup. Li Dong melihat wajah karakter nasional lagi, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pria dengan wajah karakter Cina sedikit mengernyit, jelas tidak mau, tetapi dia menatap mata Li Dong sejenak, dan akhirnya mengangguk. Minggir dan biarkan dia pergi. Lin Yurou menggertakkan giginya, menatap Li Dong dengan cemas sejenak, dan akhirnya pergi. Dia percaya bahwa Li Dong dapat menyelesaikan masalah ini, dan dia juga tahu bahwa jika dia tetap tinggal, tidak hanya itu tidak dapat membantu Li Dong, tetapi juga akan menjadi beban. Lin Yurou tahu ini dengan sangat baik. Segera, Lin Yurou pergi, sementara Li Dong menepuk-nepuk pakaiannya dan masuk ke mobil polisi. Pria dengan wajah karakter nasional melambaikan tangannya, dan memimpin sekelompok petugas polisi untuk mengawal Li Dong pergi, ledakan. Pada saat ini, ada guntur di kejauhan. Awan gelap tebal akan datang, akan turun hujan. Dalam angin malam yang dingin, mobil polisi bergerak maju dengan cepat. Setelah setengah jam, mobil datang ke sebuah villa kuno di pinggiran. Villa ini telah lama ditinggalkan, ditumbuhi rumput liar, dan pintu yang terbuka seperti mulut besar darah binatang. Turun. Pria dengan wajah karakter nasional meminta anak buahnya untuk menghentikan mobil, lalu membuka pintu dan memberi isyarat kepada Li Dong untuk turun. Uploader by Novel. Li Dong tidak bergerak, tetapi tersenyum tipis, sepertinya bukan kantor polisi di sini, kan? Ini adalah salah satu benteng kami, yang didedikasikan untuk menyelidiki teroris. Wajah karakter nasional berkata dengan dingin, itu orang sepertimu. Aku tidak ingin keluar dari mobil. Li Dong bersandar di kursi dan berkata sambil tersenyum. Pria dengan wajah karakter nasional itu tenggelam, jangan lakukan apa-apa, kalau tidak, kamu akan menderita. Sebaiknya Anda bekerja sama dengan kami dalam penyelidikan dan mencari tahu lebih awal. Halo dan saya, semuanya. Tapi aku khawatir, jika aku turun sekarang, kamu akan menembakku dari belakang. Li Dong berbicara langsung, kalau begitu kau akan menjebakku dan melarikan diri karena takut akan dosa jika ini masalahnya, bukankah aku salah mati? Saat dia berkata, dia melirik orang lain di dalam mobil, jadi, lebih baik kita pergi ke kantor polisi biasa. Begitu kata-kata ini keluar, wajah mereka berubah drastis. Mata mereka menjadi sangat tajam pada saat ini. Jangan bicara omong kosong. Pria dengan wajah karakter nasional berteriak dengan tajam, kamu memfitnah kami, dan kamu juga membuat masalah untuk dirimu sendiri. Saat dia berkata, dia menekankan tangannya pada tas senjata, keluar dari mobil. Sebenarnya, ketika Anda menghentikan mobil saya tahu Anda bukan polisi sungguhan. Li Dong terkekeh, kamu berpura-pura sangat mirip, dan prosesnya sudah berjalan, tetapi kamu seharusnya tidak memiliki tato di tubuhmu. Meskipun saya belum membaca buku apapun, saya masih tahu bahwa orang yang bertato tidak bisa menjadi polisi. Lagi pula, tidak mudah bagimu untuk menginginkan hidupku. Li Dong menunjuk ke dada pria dengan wajah karakter nasional, dan di antara kancing seragamnya, seekor serigala Qian menjulang, seperti manusia hidup. Mendengar ini, Guo Zifes meledak ke mata mereka. Detik berikutnya, keduanya langsung menekan bahu Li Dong, sementara yang satu mencabut senjatanya dan mengarahkannya ke Li Dong. Cepat dan kejam. Ledakan. Tentu saja, Li Dong tidak membiarkan mereka berhasil, dengan goyangan bahunya, dia langsung mengguncang kedua orang yang menahan bahunya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan memegang pistol yang diarahkan padanya. Retakan. Ada suara nyaring, dan pergelangan tangan seorang pria bersenjata tiba-tiba dipatahkan oleh Li Dong. Apa? Pihak lain berteriak langsung. Li Dong tidak berhenti, menahan pistolnya, menembakkan dua tembakan ke kiri dan ke kanan. Bang, setelah tembakan terdengar, kedua pria itu bahkan tidak berteriak, dan bola darah keluar dari kepala mereka.
Setelah itu, Li Dong memutar senjatanya dan menembak orang yang telah memotong tangannya lagi, ledakan. Peluru menembus tenggorokannya dan menghancurkan kaca depan mobil. Jeritan itu berhenti tiba-tiba, dan pihak lain jatuh dengan lembut ke tanah. Melihat tiga temannya ditembak mati oleh Li Dong dalam sekejap, pria berwajah karakter nasional itu terkejut dan marah, dia segera mengangkat moncongnya dan menembak Li Dong, ledakan. Pistolnya meledak. Namun, Li Dong sudah bersiap, dan kepalanya berada di satu sisi. Peluru itu hampir menyeka rambut Li Dong dan terbang, melubangi jok mobil. Guo Zilian terkejut, dia tidak menyangka Li Dong begitu kuat, dia bisa menghindari peluru dari jarak sedekat itu. Pria berwajah karakter nasional itu berambut kesemutan, menendang pintu mobil dengan cepat, dan berlari keluar dengan malu-malu. Segera setelah itu, Li Dong juga turun dari mobil. Dia mengangkat pistolnya dan menembak pria berwajah karakter nasional itu. Tetapi segera dia menemukan bahwa tidak ada peluru di pistol itu. Setelah melihat ini, pria dengan wajah karakter nasional sangat gembira. Dia mengangkat pistolnya dan hendak menembak Li Dong, ledakan. Namun, Li Dong tidak memberinya kesempatan. Li Dong tersenyum ringan, dan dia menembakkannya ke depan dengan pistol tanpa peluru. Itu memukul pria dengan wajah karakter nasional langsung di mata. Apa? Pria dengan wajah karakter nasional menjerit, matanya tertusuk pistol, dan darah mengalir keluar. Moncongnya juga melenceng, mengenai Li Dong sejauh 3 meter. Bajingan. Setelah meleset, pria berwajah Guozi mengangkat pistolnya dan membidik Li Dong lagi. Namun, saat ini Li Dong sudah dekat dengan pria berwajah karakter nasional itu. Dia mengulurkan tangannya, meraih laras lawan dengan tangan kosong, dan menyipitkan mata dengan keras. Adegan yang mengejutkan pria berwajah karakter nasional itu muncul. Saya melihat bahwa laras di tangannya tiba-tiba bengkok, dan Li Dong ternyata menekuk larasnya dengan tangan kosong. Kekuatan apa ini? Wajah karakter nasional mengendur, dan pistolnya jatuh ke tanah. Dia melangkah mundur dengan tiba-tiba dan melakukan pukulan backhand dengan kedua tangan secara bersamaan. Tiba-tiba, dua belati muncul di tangannya. Belati di tangannya berubah menjadi bunga dan bergegas menuju Li Dong. Dia menembak dengan cepat, dan teknik pedangnya bahkan lebih mempesona. Jelas orang ini adalah ahli ilmu pedang. Li Dong berdiri di sana tanpa bergerak dan tidak mundur. Tidak hanya itu, tetapi sebaliknya, dia melangkah maju dan menendang pria dengan wajah karakter nasional. Bahkan guru besar tidak dapat menangkap gerakan Li Dong. Pria dengan wajah karakter nasional ini bahkan bukan master kelas 1, bagaimana dia bisa menangkap tendangan Li Dong? Ledakan. Darah menyembur dari mulut pria dengan wajah karakter nasional, dan seluruh orang itu terbang 7 atau 8 meter sebelum berhenti. Namun, skillnya cukup bagus, begitu dia menyentuh tanah, dia berdiri dengan ikan mas dan segera melarikan diri kembali. Namun, saat ini Li Dong sudah bergegas ke depan. Dia menendangnya keluar, memukul tikungan pria dengan wajah karakter nasional. Pria dengan wajah karakter nasional itu langsung merasakan betisnya mati rasa, dan dengan tepukan, dia langsung jatuh ke tanah. Retakan. Li Dong tidak berhenti, melangkah maju, dan kedua tangan dan kakinya terkilir. Pria dengan wajah karakter nasional itu sangat marah, brengsek. Dia memelototi Li Dong, mencoba berjuang untuk bangun, tapi dia bahkan tidak bisa berdiri sama sekali. Tangan dan kakinya terkilir. Zheng Lin mengirimnya. Li Dong saling memandang dan berkata sambil tersenyum, apakah dia begitu tidak sabar untuk membalas dendam padaku? Karena Anda tahu bahwa Tuan Zheng datang ke sini untuk menembak kami, Anda sebaiknya melepaskan saya. Jika tidak, Tuan Zheng tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Pria dengan wajah karakter nasional meraung membunuh. Jika aku melepaskanmu, kamu tidak akan menggangguku lagi. Li Dong mencibir. Ini tidak mungkin. Zheng Lin menggertakkan giginya, Anda telah menyebabkan Tuan Zheng kehilangan puluhan miliar. Tidak mungkin baginya untuk membiarkan Anda pergi. Bukankah itu benar? Li Dong tersenyum dan berkata, karena kamu tidak mau melepaskanku, mengapa aku harus melepaskanmu? Pria dengan wajah karakter nasional tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Dia berpikir sejenak dan berteriak dengan suara rendah, sebenarnya, tuanku bukan Presiden Zheng, tetapi Tuan Muda Li. Apakah kamu tahu keluarga Li? Jika kamu berani membunuhku, kamu akan mati dengan sangat buruk. Seberapa jelek? Li Dong tersenyum dan melangkah maju. Klik. Ia langsung menginjak salah satu tangan pria berwajah karakter bangsa itu. Pria dengan wajah karakter nasional menjerit, tetapi segera mengertakkan gigi untuk menahan. Kami tidak akan membiarkanmu pergi, kerabat dan temanmu. Dia menatap Li Dong, dan meraung marah, pikirkan tentang mereka, apakah kamu ingin melihat hasil seperti ini pada saat itu karena kamu menyakiti mereka? Mengancam orang-orang di sekitarku. Tidakkah kamu mengerti kebenaran bahwa itu tidak baik untuk keluargaku? Mata Li Dong menyipit. Kamu telah menyinggung Presiden Zheng, dan menyinggung Tuan Muda Li, kamu harus siap untuk kehancuran seluruh keluargamu. Pria dengan wajah karakter nasional tampak muram, orang-orang di sekitar Anda, wanita tadi, dan orang lain di sekitar Anda semuanya tidak beruntung.
Li Dong mengabaikannya, tetapi berjalan mendekat dan mengeluarkan dompet dari saku wajah Guozi. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat tindakan Li Dong, pria dengan wajah karakter nasional bertanya dengan cepat. Pada saat yang sama, perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Li Dong membuka dompetnya, mengobrak-abriknya, dan segera dia mengeluarkan kartu identitas. KTP karakter dan wajah bangsa. Ini kartu identitasmu. Li Dong mengambil kartu identitasnya, dan membandingkan foto di atas dengan pria berwajah karakter nasional, dan ternyata itu milik pihak lain. Apa yang ingin kamu lakukan? Di sini, apakah alamat rumahmu, kan? Li Dong tersenyum. Brengsek, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah pria dengan wajah karakter nasional berubah drastis. Belajarlah darimu, gunakan cara menjadi pribadi untuk memperlakukan orang itu, dan hancurkan seluruh keluargamu. Li Dong mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, pisau, atur dan biarkan seseorang segera pergi setelah dia melaporkan alamat rumah wajah karakter Cina, nadanya sangat tenang. Ketika kamu tiba, ambil semua orang di dalam dan lempar mereka dari atap. Tidak, bajingan, kamu tidak bisa melakukan ini, kamu tidak bisa melakukan ini. Pria dengan wajah berkarakter nasional tiba-tiba meraung dengan ekspresi jorok di wajahnya. Kenapa tidak? Kamu bisa melakukan ini, mengapa aku tidak? Li Dong menutup telepon, matanya penuh canda. Keluar dan campur, apakah kamu bahkan tidak memiliki kesadaran keluarga yang terbunuh? Pria dengan wajah karakter nasional itu sangat terdiam sehingga dia hanya menggertakkan giginya. Bajingan, kamu tidak bisa melakukan ini di alamat rumahnya, dia tinggal bersama orang tua, istri dan anak perempuannya. Namun, Li Dong mengabaikannya. Kurang dari setengah jam kemudian, telepon berdering, Li Dong mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, itu adalah undangan video, dan Li Dong terhubung. Kemudian, pria berwajah Cina dengan jelas melihat bahwa di rumahnya yang mewah, seorang pria muda yang aneh sedang duduk di sofa di ruang tamu. Di lengannya, putri seorang pria berwajah karakter Cina sedang menonton TV. Dalam video tersebut, pemuda tersebut, serta putri dengan wajah karakter Cina, menunjukkan senyum cerah. Namun, senyum itu jatuh di mata pria dengan wajah karakter nasional, tetapi itu sama menakutkannya dengan iblis. Aku mengambilnya, aku salah, aku berlutut, apa yang kamu ingin aku lakukan, apa yang kamu ingin aku lakukan, maukah kamu membiarkan keluargaku pergi? Pria dengan wajah karakter nasional tercengang, dan dia berbohong langsung di tanah untuk berkompromi. Kamu bilang, selama aku bisa melakukannya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Yang terpenting baginya adalah keluarganya, dia tidak boleh mengancam keluarganya dengan hidup atau mati karena alasan-alasannya sendiri. Bahkan jika dia harus mengkhianati Zheng Lin, dia tidak akan ragu. Selain itu, hubungan antara dia dan Zheng Lin hanyalah hubungan kerja sama. Bahkan jika dia mengikuti Zheng Lin, dia tidak bisa terlalu peduli saat ini. Ini sangat sederhana. Telepon Zheng Lin dan biarkan dia datang ke sini. Li Dong menepuk pipi pria itu dengan wajah karakter Cina, dan berkata sambil tersenyum. Pria dengan wajah karakter nasional tidak berdaya, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Zheng Lin. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan bahwa dia disandera oleh Li Dong, tetapi dia telah membawa Li Dong ke sini dan membiarkan Zheng Lin datang. Pada saat ini, setelah Zheng Lin menerima telepon, dia membawa orang ke villa sesegera mungkin. Sebelum berubah, dia pasti tidak akan membuang energi untuk hal-hal kecil seperti itu. Tidak ada minat untuk melihat bagaimana pihak lain mati, tetapi Li Dong berbeda. Di tempat lelang, Li Dong menyebabkan dia kehilangan puluhan miliar, untuk ini saja, dia membenci Li Dong sampai ke tulang. Karena itu, dia ingin mengirim Li Dong mati dengan tangannya sendiri.